Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Jumat di tanggal 12 Januari 2024, yang dimana di sini kita lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, yang dimana dipengaruhi oleh news yang rilis semalam, yaitu news CPI, yang dimana di sini memberikan dampak penurunan yang cukup signifikan ya, bahkan mencapai area zona B1 dan terjadi penurunan ya sampai di kisaran area 2013.66 yang hampir mencapai zona B kedua. Kemudian harga saat ini terjadi kenaikan yang dikonfirmasi dengan dua candle bullish dan terjadi bullish engulfing juga ya. Jadi untuk hari ini potensinya masih berpotensi ya untuk terjadi kenaikan. Di sini saya akan hapus semua dulu. Kemudian kita akan lihat di time frame 4 jam, time frame daily. Oke, di time frame daily kembali ada pantulan harga ya di exponential moving average 50-nya, yang dimana ini mengindikasikan bahwa trennya masih up ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini trennya masih up. Ambil di area ini. Ya, kalau kita lihat ya di sini nih trennya masih up untuk pergerakan dari SLSD. Jadi apabila hari ini dia mampu close di atas dari 2030, maka berpotensi untuk melanjutkan kembali kenaikan dengan menguji ke level berikutnya, yaitu di 2045 ya. Jadi targetnya di situ untuk sementara di pantauan kita. Kita masuk lagi ke time frame 4 jam. Namun apabila kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, saat ini terjadi penurunan di minor trendnya. Ini terjadi penurunan dengan 4 kali ya, 4 kali menguji resisten dan juga exponential moving average. Jadi saat ini kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi di hari Jumat ini, dan dimana hari ini ada news. Kita coba cek news hari ini di tanggal 12. Ada news PPI ya yang akan rilis nanti malam, yang dimana di sini kita lihat diprediksikan akan mengalami kenaikan dari data sebelumnya ya, yang dimana jika ini sesuai dengan prediksi maka akan berpotensi penguatan kembali pada indeks dolar, namun tetap kita waspada. Jadi jika nanti potensinya dia up untuk indeks dolar, maka SLSD berpotensi akan terjadi penurunan dengan target dia akan ke area demandnya, yaitu di 1987 sampai dengan 1973 ya. Namun apabila pelemahan pada indeks dolar, maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan dengan target dia akan menuju ke 2062 sampai dengan 2075 ya, yang dimana target ideal target maksimumnya itu bisa sampai di 2088. Namun untuk sementara target kita yaitu di 2048 sampai dengan 2060 jika terjadi kenaikan untuk hari ini ya. Jadi sekarang kita akan buatkan zona yang akan kita pantau sebagai pantauan kita untuk melakukan day trading ya, atau trading harian. Sini kita masuk ke time frame 1 jam. Jadi pantauannya hari ini ya, ini kita bisa jadikan sebagai zona salah satu di area ini. Kemudian untuk zona B1 kita bisa ambil di sini. Untuk zona B1 kita masuk ke time frame 30 menit dulu. Untuk zona sel 1, kemudian zona sel kedua kita ambil di area ini, karena di sini kita lihat masih ada penolakan yang cukup kuat dari pergerakan SLSD setelah dia terjadi kenaikan ya, jadi tertahan kembali di zona trendline. Kemudian untuk zona sel ketiga kita bisa ambil di kisaran area di zona ini ya,
nanti saya akan masukkan angkanya. Kemudian untuk zona buy kedua ini termasuk dari area point imbalance-nya ya. Kemudian zona buy kedua kita bisa ambil di kisaran area ini, bisa jadikan sebagai patokan juga untuk melakukan buy di area ini. Nanti punya akan saya masukkan, kita buatkan zonanya dulu. Kemudian ini sebagai zona buy ketiga. Oke, sekarang kita akan buatkan skenario nya, atau kita masukkan angkanya dulu ya. Saya masukkan angkanya dulu. Untuk zona buy 1 itu di 2017.53 dan 2013.80 ya. Untuk zona buy kedua kita ambil di 2007.36 dan 2003.96. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil di 1996.96 dan 1992.76 ya. Dan zona sell 1 kita ambil di 2032.42 dan 2035.65. Untuk zona sell 1, kemudian zona sell kedua kita ambil di 2043.14 dan 2047.13. Zona sell ketiga kita ambil di 2061.13 dan 2063.33. Oke, jadi ini akan kita pantau untuk hari ini ya sebagai zona trading harian kita. Jadi di sini kita lihat ada key level ya yang harus kita perhatikan hari ini. Oke, jadi kalau nanti di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga tidak mampu untuk melakukan kenaikan ke zona sell 1, dia hanya tertahan di area 2009 dan 2025, kemudian break di bawah area ini, maka akan berpotensi untuk menguji kembali zona buy pertama ya. Dan apabila di breakout, maka ini akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan dengan skenario seperti ini ya. Jadi ini untuk skenario nya, kita akan lihat nanti seperti apa perkembangannya. Dan apabila nanti terjadi kenaikan ya, dia terjadi kenaikan kemudian terjadi di zona salah satu ini tertahan, maka dia akan berpotensi untuk melakukan penurunan di kisaran area 2026 ya, dia untuk retestnya. Dan ini potensi dia akan break ke atas ke zona sell 2 dengan target akan melanjutkan kenaikan. Namun tetap kita waspada nanti ya seperti apa hasil news yang akan rilis nanti malam. Jadi skenario kenaikan dan penurunannya kita akan pantau seperti ini. Jadi silahkan dipantau untuk teman-teman semuanya. Karena kalau kita lihat ya, apabila dia berhasil break di atas dari zona sell 1 ini, maka akan berpotensi terjadinya kenaikan karena di sini sudah beberapa kali diuji ya untuk trend lainnya. Jadi apabila dia berhasil breakout, maka akan terjadi kenaikan cukup signifikan mencapai ke area zona sell ketiga ya. Namun apabila kembali terjadi penurunan dan break di bawah dari trend line yang ada di sini ya, yang merupakan uptrendnya dari time frame daily, jadi apabila dia breakout maka akan berpotensi terjadi penurunan juga mencapai zona buy kedua atau zona buy ketiga, bahkan mampu untuk melakukan penurunan ke area demandnya ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Jadi silahkan dipantau untuk teman-teman semuanya juga ya. Jika ada pandangan lain kalian bisa sampaikan di kolom komentar seperti apa pendapat kalian. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri ya, dia sempat break dari zona yang kita buatkan kemarin ya, dia terjadi fake break dan tidak mampu untuk mencapai di 102.6 ya, dan saat ini dia juga sempat mencapai di 102.74 dan tidak berhasil untuk di breakout juga. Jadi secara pergerakan ini masih dalam kondisi trend bearish yang trend sideways yang cukup panjang ya. Jadi kalau kita lihat hari ini masih dalam zona trend bearish zona sideways di area ini ya. Dari resistennya itu di 102.74 dan supportnya di 102.06. Jadi kita tetap waspada untuk pergerakan indeks dolar juga. Jadi apabila hari ini untuk pandangannya ya, jika dia tidak mampu untuk close di atas dari 102.51, maka akan berpotensi untuk terjadinya penurunan
karena kalau kita lihat di sini ada candle bearish yang cukup kuat. Jadi apabila dia tertahan di area ini, maka akan berpotensi melanjutkan kembali penurunan dengan target dia akan menguji di 102.06, dan juga apabila dia break nanti maka akan melakukan penurunan lanjutan ke 101.56. Jadi seperti itu pandangan saya untuk penurunan dari indeks dolar. Jadi ini adalah zona yang akan kita pantau untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Jadi selama masih tertahan di area 102.42 dan 102.51, maka masih memiliki potensi akan terjadinya penurunan ya. Dan hari ini apabila news dia berhasil break di atas dari 102.74, maka akan melanjutkan kenaikan ke 103.10 ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, karena semalam news CPI ini sangat signifikan pergerakannya ya. Jadi hati-hati karena PPI ini juga memiliki volatilitas yang sangat tinggi untuk impactnya pada pergerakan market ketika datanya rilis ya. Jadi hampir sama dengan news CPI yang rilis semalam. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, jaga manajemen dengan baik dan trading lah sesuai manajemen risiko masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.